Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ryan Rashad dengan NIM 140501211400807. Izin menjelaskan tragedi Teluk Meksiko yang terjadi pada tahun 2010. Kedalaman Teluk Meksiko tersembunyi sebuah tragedi yang terus membayangi ekosistem laut dan masyarakat setempat. Kebocoran minyak di lepas pantai pada tahun 2000 silam telah meninggalkan jejak yang menyedihkan dan pelajaran yang tak terlupakan tentang kerentanan lingkungan kita. Kebocoran minyak di Teluk Meksiko terjadi pada tanggal 20 April tahun 2010 ketika platform pengeboran minyak Deepwater Horizon milik British Petroleum mengalami ledakan yang fatal. Insiden ini menyebabkan kematian 11 pekerja dan juga membuka lubang di dasar laut yang menghasilkan tumpahan minyak terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Izinkan saya menjelaskan apa itu Deepwater Horizon. Jadi Deepwater Horizon ini adalah rig pengeboran minyak yang dimiliki oleh Transocean dan disewa oleh perusahaan minyak British Petroleum, yang dimana lokasinya terletak di prospek minyak Macondo, mengarai Mississippi. Sumber minyak ditempatkan pada 1522 meter dari permukaan dan diperdalam sekitar 5486 meter ke dalam bebatuan. Sebelumnya mari kita lihat awal terjadinya peristiwa malang ini yang dimulai dengan ledakan yang terjadi pada tanggal 20 April tahun 2010 pukul 21.56 waktu setempat. Saat itu sebanyak 126 orang berada di dalam rig tersebut. 7 orang karyawan British Petroleum, 79 orang kru Transocean, lalu ada juga sisanya itu staf perusahaan lain seperti Anadarko, Halliburton, dan M1 Swako. Ledakan itu kemudian disusul kobaran api yang melalap rig Deepwater Horizon. Setelah terbakar lebih dari 1 hari, puncaknya Deepwater Horizon ini tenggelam pada tanggal 22 April tahun 2010. Amerika Serikat menerima laporan tenggelamnya rig pengeboran minyak tersebut pada pukul 10.21 waktu setempat. Pada 8 September tahun 2010, British Petroleum merilis laporan yang menyebut penyebab ledakan adalah aliran gas yang masuk ke dalam pipa udara generator diesel. Api langsung melahap area dek pengeboran minyak, di mana sistem exhaust generator utama mengeluarkan gas panas. Peristiwa ini tidak hanya berhenti pada tenggelamnya rig pengeboran minyak British Petroleum. Selanjutnya, minyak mulai mengalir ke teluk. Pada awalnya, British Petroleum memperkirakan minyak akan tumpah dengan volume 42.000 galon per hari. Hingga pada puncaknya, pemerintah Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa minyak yang tumpah mencapai 2,5 juta galon lebih per hari. NOAA mencatat diperkirakan sekitar 134 juta galon minyak tumpah ke teluk. Analisis forensik BOP menuturkan bahwa satu set bilah besar yang dirancang untuk memotong pipa yang membawa minyak tidak berfungsi. Ini karena pipa telah bengkok akibat tekanan gas dan minyak. Alhasil, tumpahan minyak mencemari wilayah lautan sekitar 180.000 km persegi, atau setara dengan luas negara bagian Oklahoma. Pada titik ini, peristiwa ini dapat dikatakan menjadi bencana tumpahan minyak terbesar di dunia, terlihat seiring berjalannya waktu. Pada awal Juni 2010, tumpahan minyak ditemukan sepanjang 201 km di pesisir Louisiana, Florida, Mississippi, dan Alabama. Pada Oktober 2010, tumpahan minyak mencapai Texas, sehingga pada Juli 2011, sepanjang 790 km, pesisir Louisiana, Mississippi, Alabama, dan Florida tercemari minyak. Kebocoran minyak dari rig Deepwater Horizon tidak hanya mencemari lautan saja, tapi juga habitat dari 2.000-an spesies makhluk hidup. Laman NOAA mencatat bahwa tumpahan minyak Deepwater Horizon telah mencemari habitat dari 8.332 spesies makhluk hidup, termasuk spesies ikan, burung, dan mamalia laut. Tak hanya itu, 103 pekerja yang membersihkan minyak dan 35 warga sekitar mengalami masalah kesehatan. Akibat dari bencana ini, bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak yang diyakini menjadi penyebab dari masalah kesehatan yang dialami manusia. Studi Universitas Columbia menunjukkan bahwa anak-anak dan orang tua yang tinggal dalam radius 15 km dari pantai mengalami masalah pada kesehatan fisik dan mental. Contohnya, anak-anak menunjukkan kondisi kesehatan yang tak lazim seperti telinga berdarah, mimisan, dan juga menstruasi lebih awal pada anak-anak perempuan. Bencana ini juga berdampak pada bisnis pengeboran minyak, pariwisata, dan perikanan.
Negara bagian Louisiana mengalami kerugian mencapai 32 juta dolar Amerika Serikat karena penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut. Bisnis perikanan di Teluk Meksiko juga mengalami kerugian mencapai 247 dolar Amerika Serikat karena banyaknya ikan yang tercemar akibat bencana tersebut. Sementara itu, British Petroleum sendiri dilaporkan mengalami kerugian hingga 90 miliar dolar Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri secara keseluruhan mengalami kerugian sebesar 8,7 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 akibat dari dampak bencana tumpahan minyak ke Teluk Meksiko ini. Hal ini berdampak pada sektor perdagangan, wisata, dan perikanan di Teluk Meksiko. Sebanyak 22.000 lapangan pekerjaan juga terpengaruh bencana lingkungan ini. Selain itu, pada tahun 2012, British Petroleum untuk sementara dilarang untuk memperbarui kontrak pengeboran minyak dengan pemerintah Amerika Serikat. Luar biasa dampak yang dirasakan setelah tumpahnya minyak ke laut lepas ini, di mana semua aspek terkena imbasnya mulai dari aspek kesehatan, sosial, dan juga ekonomi tentunya. Berbagai solusi telah diterapkan untuk menanggulangi bencana ini. Mulai dari barikade yang dipasang untuk menahan aliran minyak, lalu juga adanya program rehabilitasi dan restorasi lingkungan untuk memulihkan ekosistem laut dan pesisir yang terkena dampak tumpahan minyak. Tanaman mangrove dan restorasi hutan bakau juga dilakukan untuk memperkuat perlindungan pesisir dan menyediakan habitat bagi spesies yang terdampak. British Petroleum sendiri menawarkan kepada para nelayan yang kehilangan pekerjaan akibat bencana ini untuk bekerja membantu membersihkan pantai yang tercemar. BP telah berusaha untuk menutup bocoran pipa minyak dengan menggunakan 10 robot bawah laut. Lalu British Petroleum juga menyepakati akan menanggung seluruh biaya pembersihan lapisan minyak di Teluk Meksiko. British Petroleum juga menyetujui untuk membayar ganti rugi yang disebabkan oleh ledakan rig pengeboran minyak ini. Banyak upaya yang dilakukan untuk menghentikan dampak dari bencana ini. Lalu ada juga penguatan peraturan dan pengawasan terhadap industri minyak dan gas, termasuk peningkatan standar keselamatan dan lingkungan, serta penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran. Semua penanggulangan dengan dibuatnya kebijakan dan pengetatan aturan yang ada disebabkan oleh pengakuan British Petroleum yang menuliskan apa yang sebenarnya terjadi. Terdapat beberapa kesalahan seperti kerusakan teknis, kesalahan manusia, material yang rusak, jam kerja yang berantakan, dan kesalahan fatal dalam komunikasi. Jelasnya, ada setumpuk masalah yang menyebabkan bencana meledaknya rig pengeboran minyak milik British Petroleum ini. Nah, sekian dari saya penjelasan mengenai Deepwater Horizon yang terjadi tahun 2010 silam, dan juga dampak yang dirasakan baik itu dari aspek kesehatan, aspek sosial, dan juga aspek ekonomi, serta solusi yang diterapkan oleh pihak-pihak yang terkait untuk menanggulangi peristiwa serupa terjadi di masa depan. Lalu izinkan saya menjelaskan apa aja sih nilai-nilai yang bisa diambil oleh Indonesia dari peristiwa tumpahan minyak di Teluk Meksiko ini. Yang pertama, tentunya pentingnya keselamatan dan pengawasan industri. Bencana Teluk Meksiko ini menyoroti pentingnya keselamatan dalam industri minyak dan gas. Indonesia perlu memastikan bahwa industri tersebut tunduk pada standar keselamatan yang ketat dan diawasi secara ketat untuk mencegah kejadian serupa, yaitu meledaknya rig pengeboran minyak tersebut. Lalu kedua, perlunya kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Bencana tersebut menekankan juga pada pentingnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang efektif dalam menghadapi kebocoran minyak dan bencana lingkungan lainnya. Indonesia perlu memiliki rencana darurat yang matang dan memadai, serta kapasitas untuk merespons dengan cepat dan efektif jika terjadi kejadian serupa. Lalu ketiga, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Bencana Teluk Meksiko mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan dapat
dapat memiliki dampak yang sangat panjang dan juga serius. Tidak hanya berdampak kepada hewan, tapi juga bisa berdampak kepada manusia. Dan juga dampaknya bisa dirasakan pada skala internasional. Indonesia perlu mengutamakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan memperhatikan konsekuensi dari kegiatan seperti pengeboran minyak ini. Atau lebih singkatnya, tahu batasan dari kegiatan tersebut. Lalu keempat, keterlibatan masyarakat dan transparansi informasi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan sangat penting. Indonesia perlu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan industri minyak dan gas, serta menyediakan informasi yang transparan mengenai risiko lingkungan. Lalu ada juga penguatan, pengawasan, dan penegakan hukum. Bencana Teluk Meksiko menyoroti pentingnya penguatan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap industri minyak dan gas, karena industri ini dapat dibilang memiliki resiko yang tinggi. Indonesia perlu memastikan bahwa badan pengawas memiliki kapasitas yang memadai dan bahwa pelanggar hukum akan dihukum secara tegas. Lalu terakhir pastinya yaitu adalah komitmen kepada energi terbarukan. Bencana tersebut juga menyoroti pentingnya untuk kita cepat-cepat beralih atau secara berkala beralih kepada energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil yang berpotensi menciptakan resiko lingkungan yang besar. Indonesia perlu meningkatkan investasi dan komitmen terhadap pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi dampak lingkungan. Lalu terakhir, melalui pembelajaran dari bencana Teluk Meksiko ini, Indonesia juga dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan mengatasi resiko seperti yang terjadi pada tahun 2010 silam. Serta juga memperkuat perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.